Awal mula kita berkenalan dengan wanita setengah baya. Namanya Bu Anita, usianya 45 tahun. Dia seorang wanita kaya raya, memiliki banyak usaha, dan dia juga adalah juragan kontrakan. Ibu Anita mempunyai semua itu dari almarhum suaminya. Setelah suaminya meninggal, semua harta jatuh ke tangannya. Ibu Anita dulunya adalah sekretaris di perusahaan suaminya. Saat itu, Pak Abdullah mempersuntingnya. Awalnya Bu Anita menolak, karena selisih usia yang terlalu jauh. Bu Anita masih berumur 24 tahun, sedang suaminya 50 tahun. Segala cara Pak Abdullah dilakukan untuk mendapatkan hati Bu Anita. Tapi Bu Anita terus menolaknya. Bahkan Bu Anita sampai resign. Dia merasa takut kepada Pak Abdullah. Selain usianya terlampau jauh, Pak Abdullah juga sudah mempunyai 3 istri. Bu Anita calon istri keempatnya. Pak Abdullah sampai datang ke rumah orang tua Bu Anita untuk membujuknya. Meskipun awalnya orang tua Bu Anita menolak, setelah tahu siapa Pak Abdullah, mereka justru memberikan izin. Karena tekanan demi tekanan dari Pak Abdullah dan orang tuanya, Bu Anita akhirnya mau mengalah dan menyetujui ajakan Pak Abdullah. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi Pak Abdullah. Semua kekayaan baik harta atau benda Pak Abdullah yang ada di kota ini, semua dibalik nama menjadi nama Bu Anita. Bu Anita menjelaskan alasannya, karena Pak Abdullah warga negara lain. Selain itu, pernikahan mereka adalah pernikahan siri. Pak Abdullah bisa menceraikan Bu Anita kapanpun. Awalnya Pak Abdullah keberatan dengan permintaan Bu Anita, tapi Bu Anita tidak memaksanya. Kalau sanggup silahkan, kalau tak sanggup mundurlah. Jangan temui aku, ucap Anita kepadanya. Bukan aku gila hartamu, tapi aku wanita berpendidikan. Aku harus berpikir panjang. Bagaimana kehidupanku nanti? Bagaimana anak kita nanti? Aku juga harus memikirkan semuanya dari sekarang. Aku juga pasti aku mengurusmu sepenuh hati sejak kau berstatus suamiku. Bukan aku gila hartamu, tapi ini bagian realita hidup. Imbuhnya, Pak Abdullah mengakui kecerdasan Anita dalam berpikir. Itulah yang menjadi faktor kenapa Pak Abdullah mengejarnya. Tak hanya cantik dan menawan, tetapi juga cerdas dalam berpikir. Pak Abdullah akhirnya menyetujui syarat dari Anita. Oke, aku minta 1 minggu sebelum kita akad nikah. Semua sudah berbalik nama atas namaku, ucap Anita. Pak Abdullah pun membalik semua kekayaannya buat Bu Anita. Rumah, tanah, kontrakan, pabrik, dan semua saham atas nama Anita. Mobil pun ia balik nama menjadi nama Anita. Pak Abdullah pun menyerahkan semua hartanya kepadanya. Kapan kamu akan menikahiku? Tanya Bu Anita. Kasih aku waktu 1 bulan untuk menyiapkan acara yang mewah untukmu, jawab Pak Abdullah dengan hati yang senang. Tidak usah siapkan apapun, nikahi aku secara sederhana saja. Yang penting sah, dan aku minta mas kawin uang 1.000 rupiah, ujar Anita kepadanya. Mendengar itu, hati Pak Abdullah tersentuh. Dia merasa bahwa dia tak salah pilih. Anita adalah wanita yang dia percaya menemaninya sampai tutup usia. Acara pernikahan pun berlangsung dengan sederhana. Hanya ada Abdullah, Anita, ibu bapak Anita, penghulu dan saksi. Acara pun berjalan lancar. Anita pun sah sebagai istri Pak Abdullah. Selesai acara, Anita pun langsung tinggal di rumah Abdullah, meninggalkan ayah ibunya. Ada kekesalan Anita kepada orang tuanya. Kenapa mereka tak membelanya saat dia terdesak? Justru keduanya ikut menekan Anita. Semua karena uang. Tibalah mereka di rumah mereka. Mereka berberas dan akan melakukan hubungan sakral setelah ijab. Keduanya terlihat dalam sebuah kegiatan resmi malam itu. Anita yang asli Indonesia digempur suaminya dari nyaman. Semuanya pasti tahu kan apa yang bakal Anita rasakan? Bayangkan saja. Anita yang merasa kelelahan, bangun tidur dengan kondisi kelelahan. Dia menyiapkan makan untuk suaminya itu. Aksi saling serang terjadi di situ. Antar pengantin baru, Anita wanita Indo dengan Abdullah, lelaki Timur Tengah. Meskipun sudah usia tua, tapi Abdullah tetap kuat.
tak kenal lelah. Dia begitu semangat memberikan buah timun ke Anita. Anita hanya mencoba membiasakannya, meskipun tak mudah. Anita harus berusaha mencocokkan diri. Singkat cerita, hubungan mereka sangat membaik. Dulu Anita yang cuek kepada Abdullah, kini begitu mesra. Mungkin karena Abdullah sering memberikan timun kepadanya. Hubungan mereka harmonis, bahkan sekarang Abdullah hanya di rumah Anita dan jarang sekali pulang ke rumah istri yang lain. Waktu berjalan, semua berjalan. Akan tetapi Abdullah dan Anita belum dikaruniai anak. Karena penasaran dengan Anita, mereka berangkat ke rumah sakit, mengecek semua tentang Anita. Ternyata Anita adalah tipe yang subur. Di situ Abdullah sangat bingung. Karena dari pernikahannya dia mempunyai 2 anak. Satu dari istri pertama, dan satu dari istri ketiga. Abdullah juga akhirnya memberikan diri di situ. Setelah menunggu, akhirnya lapor itu keluar. Abdullah tidak subur. Terus anak siapa ini? Abdullah begitu marah, tapi Anita menenangkannya. Akhirnya mereka pun diceraikan Abdullah. Anita menjadi istri pertama Abdullah. Meskipun hubungan mereka adem ayem, tapi terkadang sifat manusiawi Anita keluar. Dia berpikir, kenapa aku menikah dengan pria tua seperti ini? Orang yang usianya pantaran dengan ayahku. Harusnya aku berhak menikah dengan orang yang aku pilih. Dan orang yang aku cintai sepenuh hati. Bukan pria tua yang harusnya jadi ayahku. Tapi Anita menyembunyikan perasaan itu. Anita berusaha menepati janjinya dulu kepada Abdullah. Janji sebelum mereka menikah. Waktu berlalu, 19 tahun Anita menikah dengan Abdullah. Abdullah meninggal karena sakit komplikasi yang dideritanya. Anita menjadi janda cantik kaya raya. Meskipun dia kaya raya, tetapi usianya sudah 44 tahun. Meskipun terlihat modis dan fashionable, tapi kerutan di tubuh dan wajahnya tak bisa ditutupi. Kenapa di usia segini, aku baru bisa lepas darinya? Di saat aku sudah tua, aku kehilangan separuh hidupku demi pria tua itu, ucapnya saat bercermin. Anita yang biasa mengontrol usahanya dari rumah, kini dia terjun langsung ke lapangan. Dia harus ke kantor menggantikan peran Abdullah mantan suaminya. Dia yang biasa dalam sangkar merasa bebas, yang biasanya membuat pembukuan dari rumah kini harus ketemu banyak orang. Saat dia ke kantor, dia memperhatikan sosok karyawan baru. Dia seperti familiar dengan wajahnya, tapi tak mungkin. Dia yang usianya baru 20 tahun, aku bisa mengenalnya. Tapi sepertinya tidak asing, ucap Anita dalam hatinya, yang terus merasa janggal. Anita mengecek berkas karyawannya itu. Dia bernama Elang, 20 tahun. Ternyata Anita menemukan sesuatu di berkas lamaran Elang. Hal yang membuat Anita kaget sekali. Ternyata dia anak dari kakak kelasnya dulu, pria yang pernah menjalin kisah dengannya. Wajahnya begitu mirip dengan kekasihnya dulu. Seketika Anita mengingat kenangan bersama kekasihnya itu. Anita sering memperhatikan Elang dari jauh, sambil mengingat masa-masa indah bersama Dio. Hayah Elang. Anita mencoba mendekati Elang karyawannya itu. Tetapi Anita tidak mengungkapkan apa sebenarnya terjadi. Hubungan mereka sudah mulai dekat. Tapi masih sebatas hubungan antara bos dan karyawan. Meskipun begitu, karyawan yang lain merasa bahwa Elang dispesialkan. Menurut informasi dari Elang, Dio tinggal di desa setelah menikah, dan Elang merantau ke sini sendirian. Elang sempat bertanya ke Anita, apa Anita mengenal Dio ayahnya? Anita hanya bilang, Dio adalah kakak kelasnya. Dio pernah menolongnya saat Anita pertama masuk sekolah. Anita pun menanyakan ke Elang di mana Elang tinggal. Elang menjawab masih numpang di kontrakan temannya dari desa. Sepulang kerja, Anita menyuruh Elang untuk ikut bersamanya. Elang menuruti bosnya. Sepulang kerja Anita pergi dengan Elang, menggunakan mobil Anita. Elang merasa canggung disetirin bosnya, tapi Anita merasa senang karena Elang mengingatkan masa-masa bersama Dio. Tapi Anita berpesan kepada Elang, jangan pernah membahas dirinya saat sedang berkomunikasi dengan ayahnya. Anita beralasan bahwa Dio dulu juga melakukan hal yang sama. Diam-diam selalu membantunya.
Anita hanya ingin membalasnya. Setelah berjalan sekitar 10 menit, sampailah mereka di sebuah kos besar. Di sana ada kos 3 lantai, dengan parkiran sangat luas. Elang bingung, bosnya membawanya kemana? Anita mengajak Elang turun dan mengikuti dirinya. Anita membawa ke kos nomor 1, berada di paling pojok, kos yang paling besar di sana. Anita pun mengajaknya masuk ke dalam. Di sana terdapat semua peralatan, dapur, sofa, tempat tidur, dan ruangan pun ber-AC. Elang pun bertanya kepadanya, "Bu, maaf, ini tempat tinggal ibu?" Anita pun tertawa mendengarnya. "Bukan, Elang," jawabnya. "Ini tempat aku istirahat saat aku sedang kesini menarik uang bulanan." Elang pun hanya mengangguk. "Nanti kamu pindah aja ke sini," ucap Anita. Mengetahui itu Elang kaget. "Mana kuat saya membayarnya," ucapnya ragu. "Aku kan menyuruhmu menempati bukan bayar," jawab Anita. "Jangankan buat bayar bulanan, Bu, mungkin isi tokennya saya belum kuat," ucapnya. "Sudah, tak usah pikiran, kamu tempati ini. Selebihnya urusanku," ucap Anita. "Rawatlah tempat ini. Nanti jika aku kesini aku numpang." "Baik, Bu," ucap Elang yang bingung. Anita mengingatkan kembali, "Jangan sampai siapapun tahu soal ini, apalagi ayahmu." Elang hanya mengangguk, tanda dia setuju. Anita menelpon Pak Rahman, tukang sekaligus keamanan di kos tersebut. Tak lama datanglah Pak Rahman. Anita mengenalkan Elang keponakannya. Nanti Elang menempati nomor pertama. Setelah selesai, mereka kembali ke kantor untuk menghantar Elang. Sesampainya di kantor, Elang pun turun. Tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Anita. Anita hanya tersenyum dan langsung melajukan mobilnya untuk pulang. Elang ambil motor dan kembali ke kosan. Hati Anita kembali berbunga-bunga, walaupun itu bukan Dio mantan kekasihnya. Tapi wajahnya memang mirip, suaranya mirip, cara jalan pun mirip. Tak hanya Anita, Elang pun merasa berbunga-bunga. Ia mulai ada rasa kepada Anita. Sikap baik Anita. Selain itu, Anita juga terlihat cantik dan rupawan. Walaupun dia menyukai, tapi dia sadar dia hanya karyawan biasa, sedangkan Anita bosnya. "Anita juga berumur, tak mungkin mau denganku." Elang menyimpan rasanya itu. Singkat cerita, Elang sudah menempati kosan barunya. Setelah 3 hari, dan kebetulan itu hari Sabtu, Elang mengundang Anita datang ke kosnya. Elang bilang dia mau memasak, dan Anita mencicipinya. Anita pun menyetujuinya. Singkat cerita, Anita datang ke kosan. Dia mengetuk pintu sambil memanggil Elang. Di sana hanya ada Elang dan Anita. Ternyata Elang membuat surprise ke Anita. Sebuah makan malam berdua yang romantis. Perasaan Anita bercampur aduk di situ. Senang, haru, bahagia, mereka pun makan malam berdua. Elang mengutarakan perasaannya. Anita hanya terdiam sambil berkaca-kaca. Tapi Anita membayangkan bahwa itu Dio pacarnya. Dia menerimanya. Di suasana seperti itu, terjadilah kejadian yang tak diinginkan. Elang berkegiatan berkreativitas kreasi di kali pertamanya. Meskipun terkesan lugu dan amatir, tapi dia berusaha terbaik dalam berkegiatan berkreativitas. Meskipun mengerti itu salah, tapi terus dilakukan karena perasaan masing-masing. Kegiatan kreativitas berkreasi itu terus sampai saat ini. Saat Elang merencanakan ingin melamar Anita, tapi Anita tak mau. "Udah, kita seperti ini aja," ungkap Anita. Anita belum siap ketemu Dio, apalagi sampai Dio tahu bahwa Anita ada hubungan dengan anaknya. Kondisi ini pasti makin ruwet. Sekian cerita ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.